Ya, terima kasih Bang Egy dan senior. Fenomena kecurangan pemilu ini sudah dilakukan sejak lama. Contoh, diterimanya keputusan MK oleh KPU itu jelas melanggar. Dan KPU langsung merespon tanpa merubah adanya PKPU atau peraturan KPU. Jadi keputusan MK yang meloloskan Gibran yang umurnya masih di bawah 40 tahun itu cacat hukum. Seharusnya KPU merubah dulu peraturan KPU baru diterima. Tetapi ini langsung diterima tanpa merubah peraturan KPU. Tapi merubah harus dengan DPR. Betul. Nah, itu salah satu. Sudah satu salah. Nah, secara legal formal KPU sudah melakukan hal yang melanggar aturan. Kedua, KPU sendiri dinyatakan seperti Bang Egy sampaikan tadi di KPP, Ketua KPU sudah diberikan 3 kali Bang peringatan. Tiga kali. Yang ketiga ini pelanggaran berat. Coba diulang, satu apa? Satu yang masalah itu apa? Wanita mas. Kedua? Yang kedua itu mengenai ada penerimaan atau kegiatan yang di luar normal kegiatan KPU. Nah, baru yang ketiga ini. Nah pertanyaannya kenapa kok 3 kali istilahnya peringatan terakhir? Itu kan nggak masuk akal. Ya, jadi secara etik Ketua KPU ini sudah cacat, tetapi dipaksakan. Nah, kemudian tiba pada saat sekarang adanya hal-hal yang kita lihat anomali atau aneh. Aneh kenapa? Penggelembungan suara yang adanya 78, kemudian 780. Kemudian ada 135.000 satu kecamatan, Bang. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nah, dan itu hanya ditujukan atau dibuat kepada paslon 02. Ini ada apa? Kan begitu sekarang pertanyaannya. Nah, kemarin beberapa hari lalu Ketua KPU mengatakan minta maaf. Nah, mohon maaf, minta maaf itu gampang, tetapi harus ada tanggung jawabnya. Harus ada peristiwa hukum. Betul, harus ada peristiwa hukumnya. Ini dari mana dasarnya terjadi? Tidak mungkin ini berdiri sendiri. Lalu apa tindakan dari 1000 relawan ini? Jadi 1000 relawan hari ini sudah berkumpul, ada 10 poin. Nah, tetapi salah satu poin yang ingin kita tekankan adalah audit forensik IT KPU. Itu kunci. Jadi kita bongkar semua kebusukan-kebusukan IT KPU ini. Dan itu harus dilakukan. Dan kedua, dari sisi pergerakan dan timnas itu hal yang berbeda. Kami dari Pejuang Perubahan akan terus menggaungkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat dari mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh yang concern terhadap hidupnya demokrasi untuk turun ke jalan. Mari, saudara-saudara, Pejuang Perubahan, inilah waktunya. Apakah kita akan biarkan negara ini apa yang selalu dijajah? Misalnya mendiskualifikasi. Iya, dan memakzulkan Jokowi. Bisa, jelas dong. Betul. Nah, setelah kita turun ke jalan, kita akan membuat tuntutan. Yang pertama adalah audit forensik kepada KPU. Nah, kemudian kedua adalah melihat kecurangan-kecurangan dan anomali tadi tidak pantas untuk seorang paslon 02 Prabowo Gibran untuk diteruskan. Itu harus diskualifikasi. Karena jelas. Dan ketiga, sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden Jokowi telah gagal melaksanakan demokrasi di negara ini. Menyalahgunakan kekuasaan dan menyatakan bahwa Presiden boleh cawe-cawe, Menteri boleh cawe-cawe. Seharusnya cuti dong. Cuti dulu, baru dia bisa ikut. Nah, ini kan enggak. Menteri A, Menteri B, Menteri C. Capresnya pun enggak cuti. Enggak cuti. Nah, berarti kan apa? Ada penyalahgunaan kewenangan. Ini negara. Negara Indonesia, bukan negara Jokowi, bukan negara keluarga Jokowi ini. Nah, bukan negara kelompok. Government crime. Yes. Dan state crime. Dan terakhir, lakukan pemerintah. Dan terakhir, Bang, kami minta kepada partai politik pengusung 01 dan 03 untuk menggunakan hak angket di DPR. Oke. Jadi semua jalur kita mainkan, jalur hukum, jalur politik, dan jalur pergerakan. Jadi masyarakat biar melek matanya dan sadar bahwa hal yang terjadi di negara ini sudah salah.